nastaghfiruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas E2 yang beranggotakan saya sendiri, Dejar Julian Komara, serta Aris Kusnadi, Ahmad Muladi, Ripal Ferdiansyah, dan juga Mario Arista Firman Yunansyah. Di sini kami akan membacakan pengertian sistem biaya standar yang akan dibacakan oleh Mario Arista. Mario, kami persilahkan untuk. Ya, baik. Pengertian sistem biaya standar. Pengertian sistem biaya standar menurut Mulyadi 2009 adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi bahwa kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Biaya standar adalah biaya produksi satu unit data usia kelompok produk dalam hal tertentu yang ditentukan di muka. Biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produk pada kondisi operasi tertentu. Suatu biaya standar mempunyai dua komponen, yaitu standar fisik dan standar harga. Standar fisik adalah kuantitas standar masukan per unit keluar. Standar harga adalah harga kerjaan per unit. Masukan biaya produksi standar yang dibuat meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Poin kedua, biaya standar untuk suatu input tertentu bergantung pada standar kuantitas dan standar harga. Standar kuantitas mengacu pada jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output. Standar harga mengacu pada jumlah yang seharusnya dibayar. Dapat dihitung dengan standar kuantitas. Baik, manfaat sistem biaya standar akan dibaca oleh Aris. Manfaat sistem biaya standar. Poin pertama, sistem biaya standar bermanfaat untuk melakukan perencanaan pengendalian operasi dan memberikan wawasan kepada manajemen dalam membuat keputusan standar. Dapat digunakan untuk hal-hal berikut ini. 1. Menyederhanakan prosedur penentuan biaya produk. 2. Memudahkan pembuatan anggaran. 3. Mengendalikan biaya. 4. Menentukan harga jual. Baik, dilanjut kelemahan sistem biaya standar yang akan dibacakan oleh Ripal Ferdiansyah. Kelemahan sistem biaya standar. Menurut Mulyadi 2009 bahwa tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat meskipun telah ditetapkan dengan jenis-jenis tanah apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, tapi tidak ada jaminan bahwa standar ditetapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan ketentuan dan pelonggaran yang relatif Lanjut. Secara keseluruhan dengan ketentuan atau pelonggaran yang relatif sama, seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku atau fleksibel. Meskipun dalam jangka waktu pendek, kemudian produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Perusahaan standar menimbulkan masalah persediaan. Jika standar tidak diperbaiki, hal ini menyebabkan kurang efektifnya standar tersebut sebagai alat pengukur pelaksanaan. Tetapi jika adakan perbaikan standar padahal telah terjadi perubahan yang berarti dalam produksi, maka akan pengukuran pelaksanaan yang tidak tepat dan realistis. Untuk tujuan penetapan sistem akuntansi biaya standar akan dibacakan oleh Ahmad Muladi. Baik, tujuan penetapan sistem akuntansi biaya akan dibacakan oleh saya. Adapun tujuan dalam penetapan sistem akuntansi biaya standar tersebut adalah sebagai berikut. 1.
pengendalian biaya cost control. Yang kedua, penentuan harga pokok produk costing. Penentuan harga produk pokok produksi sangat bermanfaat karena beberapa alasan, yaitu menyediakan informasi kepada manajemen mengenai kendali suatu sistem sebagai dasar atau basis suatu sistem evaluasi kinerja, menyediakan informasi mengenai opportunity cost berkenaan dengan produksi suatu produk, penentuan harga produk. Baik, untuk tipe-tipe sistem biaya standar akan dibacakan oleh Ahmad Muladi. Ahmad Muladi, dipersilakan. Tipe-tipe sistem biaya standar. Tipe-tipe sistem biaya standar dibedakan menjadi 3 faktor yang berlainan. Berikut penjelasannya, yaitu: 1. Berdasarkan faktor tingkat harga terdiri dari standar ideal. Standar ideal adalah tingkat harga yang didasarkan pada anggapan tingkat harga bahan baku tenaga kerja BOP yang paling rendah atau menguntungkan. Standar normal. Standar normal adalah tingkat harga yang didasarkan pada anggapan tingkat harga normal atau tingkat harga rata-rata yang diharapkan terjadi di dalam siklus bisnis. Standar kuren. Standar kuren adalah tingkat harga yang diharapkan akan terjadi di dalam periode akuntansi pemakai standar. Standar dasar. Standar dasar adalah tingkatan harga yang diharapkan didasarkan pada anggaran tingkat harga yang diharapkan terjadi pada tahun pertama pemakaian standar. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mario Arista untuk penentuan harga pokok standar. Penentuan harga pokok standar. Penentuan biaya bahan baku. Penentuan biaya bahan baku standar terbagi menjadi 2 yang terdiri dari standar harga. Harga persatuan input fisik tersebut menentukan harga standar bahan baku dilakukan dengan cara melihat daftar harga pemasok, katalog brosur yang berkaitan dengan bahan baku, informasi lain yang berhubungan dengan kemungkinan terjadi perubahan harga di masa datang. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa harga yang diperkirakan terjadi di masa mendatang. Biasanya untuk jangka 1 tahun harga yang berlaku saat menyusun standar. Poin 2, standar kuantitas atau fisik. Input fisik yang diperlukan. Penentuan kuantitas standar bahan baku dilakukan dengan cara penyidik teknis menyangkut penetapan spesifik baik bentuk, ukuran, dan karakteristik pengolahan maupun kuantitasnya. Analisa catatan masa lalu dalam bentuk sebagai berikut. 1. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan yang sama. 2. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan yang baik dan paling buruk. Penentuan biaya tenaga kerja. Penentuan biaya tenaga kerja terbagi menjadi 2 bagian yang terdiri dari standar. Tarif penentuan tarif usaha dilakukan dengan cara melihat kontrak kerja, rata-rata hitung, dan rata-rata tertimbang dari upah karyawan di masa lalu untuk pekerjaan yang sama. Perhitungan tarif upah dalam operasi normal, standar waktu atau efisiensi. Penentuan jam kerja standar dilakukan dengan cara menghitung rata-rata jam kerja yang diperlukan untuk suatu pekerjaan yang sama di masa lalu, membuat tes run operasi produk sampel, menyalakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai karyawan. Poin terakhir, mengadakan taksiran yang reasonable didasarkan pengalaman dan pengetahuan. Baik, selanjutnya dibaca oleh Rival, mungkin yang rumus.
analisis biaya produk langsung dibacakan oleh Ripa. Metode satu selisih, Dewey model, di mana ST adalah selisih total, HST adalah harga standar, HS harga sesungguhnya, KST kuantitas standar, dan KS kuantitas sesungguhnya. Rumusnya ST dikurang dalam kurung HST dikali KST tutup kurung dikurang H dalam kurung HS dikali KS tutup kurung. Metode dua selisih atau the two-way model. Selisih harga menggunakan rumus SH dikurang HST, SH dikurang dalam kurung HST dikurang HS tutup kurung dikali KS. Selisih kuantitas menggunakan rumus SK dikurang dalam kurung KST dikurang KS tutup kurung dikali HST. Metode tiga selisih. Selisih harga menggunakan rumus SH dikurang dalam kurung HST dikurang HS tutup kurung dikali KST. Selisih kuantitas menggunakan rumus SK dikurang dalam kurung KST dikurang KS tutup kurung dikali HST. Selisih harga atau kuantitas menggunakan rumus SHK dikurang dalam kurung HST dikurang HS tutup kurung dikali dalam kurung KST dikurang KS tutup kurung. Baik, selanjutnya metode ganda akan dibacakan oleh Ahmad Muladi. Metode ganda. Karakteristik metode ganda adalah rekening barang dalam proses dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Pada metode ini, persediaan bahan baku dicatat pada biaya sesungguhnya dan persediaan produk jadi dicatat pada harga pokok standar. Harga pokok penjualan dicatat pada harga pokok standar. Selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Setelah harga pokok persediaan produk dalam proses ditentukan dan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dicatat dalam rekening barang dalam proses selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Analisis terhadap kondisi tersebut merupakan bantuan informasi yang tidak tersedia di rekening buku besar. Baik, metode tunggal akan dibacakan oleh saya sendiri. Single entry atau dapat diartikan sebagai pencatatan tunggal merupakan metode pencatatan transaksi keuangan yang hanya dilakukan satu kali. Metode single entry biasanya digunakan oleh bisnis kecil di mana neraca tidak diperlukan untuk kontrol keuangan dan keperluan pajak. Di sini ada contoh soal, mungkin di skip karena mungkin bisa dilihat saja itu. Next. Nah, di sini kesimpulannya yaitu sistem biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan biaya yang seharusnya untuk membuat satu satuan produk untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah kondisi asumsi ekonomi efisiensi dan faktor lain tertentu. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Sistem ini hanya cocok digunakan dalam pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar biayanya berupa inert expense. Dan kesimpulannya, sistem akuntansi biaya standar dibagi menjadi dua metode, yaitu metode ganda dan metode tunggal. Dalam metode ganda, rekening barang dalam proses dicatat dengan menggunakan dua macam, yaitu biaya sesungguhnya dan biaya standar. Dalam metode ganda juga selisih biaya sesungguhnya biaya dalam biaya standar baru dapat ditentukan pada akhir akuntansi, karena dalam metode ini selisih dihitung berdasarkan keluaran sedangkan dalam metode tunggal
rekening barang dalam proses dicatat pada satu macam biaya, yaitu biaya standar. Dalam metode ini, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar ditentukan sepanjang periode akuntansi pada saat selisih tersebut terjadi. Mungkin sekian dari kelompok 7 dari kelas E2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan karena ini presentasi untuk pertama kalinya gitu. Jadi mungkin dicukupkan. Sekian dari kelompok 7 kelas E2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kelompok 7 kelas E2.